Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Fajar Nur Endasari, mahasiswi Magister Sains Manajemen. Di sini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Antes Saya dan Niat Beralih Konsumen dari Motor Konvensional ke Motor Listrik di Indonesia. Penyusunan tesis ini, saya dibimbing oleh Bapak Bayu Sutikno. Berikut saya presentasikan tesis saya. Dimulai dari latar belakang. Polusi udara merupakan pencemaran lingkungan akibat masuknya polutan ke atmosfer yang mengubah komposisi alami atmosfer. Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan polusi udara sebagai salah satu resiko lingkungan paling signifikan terhadap kesehatan manusia. Data yang dihimpun oleh IQ Air 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-14 sebagai negara paling berpolusi di dunia. Penyebab terjadinya polusi udara bermacam-macam, tetapi mengacu pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kendaraan bermotor menyumbang 44% penyebab terjadinya polusi udara di Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang gencar mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Hal itu dikarenakan kendaraan listrik merupakan inovasi teknologi yang berpotensi besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara di sektor transportasi. Ketersediaan baterai di Indonesia juga sangat memadai untuk mendukung industri kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik diprediksi menjadi salah satu solusi atas isu polusi udara yang dipicu oleh emisi karbon kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk merespon kesenjangan teoritis, praktis, dan empiris. Kesenjangan yang pertama adalah kesenjangan teoritis. Penelitian terdahulu mengenai niat beralih konsumen telah dilakukan menggunakan banyak pendekatan teori yang berbeda-beda. Salah satu teori yang paling banyak digunakan yaitu teori perilaku terencana. Teori ini kurang mampu menjelaskan kompleksitas perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah penelitian dengan menggabungkan pendekatan teori SOR dan analisis PST untuk mengetahui preferensi konsumen mengenai niatnya untuk berpindah ke motor listrik dan meninggalkan motor konvensional. Kesenjangan yang kedua adalah kesenjangan praktis. Sebagian besar penelitian mengenai niat konsumen untuk membeli kendaraan listrik berpusat pada konteks negara maju dengan pengecualian pada negara berkembang seperti Tiongkok. Kesenjangan ketiga yaitu kesenjangan empiris. Terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat beralih konsumen ke kendaraan listrik. Misalnya, penelitian Rehman dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengatakan bahwa jika pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik, maka secara signifikan meningkatkan niat konsumen untuk adopsi kendaraan listrik. Namun, penelitian Sen dan kawan-kawan tahun 2023 mengemukakan bahwa subsidi pemerintah itu tidak begitu berpengaruh dalam jumlah peningkatan konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik. Terdapat 10 pertanyaan penelitian dan 10 tujuan penelitian sebagai berikut. Selanjutnya, kita masuk ke landasan teori. Sebagai landasan teori, penelitian ini menggunakan teori stimulus organisme respon dan analisis politik ekonomi, sosial, dan teknologi. Penelitian ini juga menggunakan subsidi pemerintah, kewajaran harga, kesadaran lingkungan, infrastruktur pengisian daya, efikasi diri, ulasan pelanggan, dan niat beralih sebagai variabel-variabel dalam penelitian. Berikut adalah model penelitian saya. Terdapat 7 hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, kita masuk ke desain penelitian. Desain penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah eksplanatori. Pendekatan eksplanatori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena meneliti hubungan antar konstruk yang dianggap saling berkaitan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deduktif di mana teori abstrak diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data empiris yang relevan. Terdapat beberapa item pernyataan untuk variabel subsidi pemerintah, kewajaran harga, kesadaran lingkungan, infrastruktur pengisian daya, efikasi diri, ulasan pelanggan, dan niat beralih yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin
dari 1 sampai 5, yaitu dari sangat tidak setuju ke sangat setuju. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh individu yang memiliki atau pernah menggunakan kendaraan berbahan bakar konvensional. Sampel dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki atau pernah menggunakan motor berbahan bakar konvensional dan berdomisili di Indonesia. Kriteria responden pada penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang menggunakan kendaraan berbahan bakar konvensional, lebih tepatnya menggunakan motor berbahan bakar konvensional dan berusia minimal 18 tahun yang berdomisili di 5 kota paling berpolusi di Indonesia, yaitu Bogor, Tangerang Selatan, Pontianak, Medan, dan Surabaya. Jumlah sampel dalam penelitian ini minimal 140 sampel dan jumlah maksimalnya 280 sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden melalui metode survei. Survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data SEM dengan perangkat lunak Smart PLS 4. Di sini, model pengukuran dan struktural menilai validitas konvergen, validitas diskriminan, reliabilitas, uji kelayakan model, koefisien jalur, dan koefisien determinasi, dan uji efek, di mana pada masing-masing pengukuran terdapat kriteria dan aturan praktis. Kuesioner penelitian ini menggunakan Google Form yang disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Penyebaran kuesioner berlangsung pada tanggal 18 November 2025 hingga 23 Desember 2025. Selama periode pengumpulan data, terkumpul 245 kuesioner. Akan tetapi, setelah melalui proses verifikasi data, ditemukan 33 responden tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini, sehingga tidak dapat dilanjutkan dalam proses penelitian. Total yang tersisa yaitu sebanyak 212 responden yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Nilai ini telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan dapat digunakan dalam proses pengolahan data. Hasil pengujian validitas konvergen memperlihatkan bahwa seluruh indikator pada setiap variabel memiliki nilai outerloading lebih dari 0,7. Nilai-nilai ini telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, nilai AV untuk seluruh variabel juga tercatat di atas 0,5. Temuan ini menegaskan bahwa setiap indikator telah memenuhi persyaratan validitas konvergen, yang artinya terdapat keterkaitan yang kuat antar indikator dalam mengukur konstruk yang sama. Tahap berikutnya adalah pengujian validitas diskriminan. Pada penelitian ini, validitas diskriminan diuji melalui kriteria Fornell-Lakers dan HTMT. Dari hasil uji kriteria Fornell-Lakers dapat diketahui bahwa nilai akar kuadrat AV pada setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi tertingginya dengan konstruk lain. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi kriteria validitas diskriminan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Begitu pula dalam tabel HTMT menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai HTMT kurang dari 0,85. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel manifest dalam penelitian ini mampu merepresentasikan konstruk yang berbeda secara jelas, sehingga seluruh variabel telah memenuhi kriteria validitas diskriminan yang baik. Pada penelitian ini, reliabilitas instrumen dievaluasi melalui nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Berdasarkan tabel berikut, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha dan composite reliability lebih besar dari 0,7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik dan layak digunakan. Berikut adalah karakteristik responden dalam penelitian ini. Mayoritas partisipan dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan sebanyak 134 responden. Dari segi usia, kelompok umur 21 hingga 30 tahun mendominasi jumlah responden dengan total 92 orang. Selanjutnya, sebagian besar responden berdomisili di kota Surabaya sebanyak 59 responden.
Dari status pekerjaan, responden yang bekerja penuh waktu merupakan kelompok terbanyak dengan jumlah 126 responden. Sebelum pengumpulan data, seluruh responden telah melalui tahap penyaringan awal untuk memastikan bahwa partisipan yang terlibat merupakan pengguna sepeda motor konvensional. Pengujian kolinearitas dilakukan melalui penilaian nilai VIF. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian tidak mengalami permasalahan kolinearitas karena seluruh nilai VIF berada di bawah angka 5. Setelah dipastikan tidak ada masalah kolinearitas antar konstruk, analisis dilanjutkan dengan pengujian koefisien determinasi atau yang biasa disebut dengan R-square dan relevansi prediktif model di luar sampel yang biasa disebut dengan Q-square. Hasil analisis menunjukkan bahwa R-square untuk variabel efikasi diri sebesar 0,711, yang berarti subsidi pemerintah, kewajaran harga, kesadaran lingkungan, dan infrastruktur pengisian daya secara stimulan mampu menjelaskan 71,1% variasi efikasi diri. Serta R-square untuk variabel niat beralih sebesar 0,402, sehingga efikasi diri mampu menjelaskan 40,2% variasi niat beralih. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Q-square untuk variabel efikasi diri sebesar 0,697 dan untuk variabel niat beralih sebesar 0,360. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki tingkat relevansi prediktif yang baik. Berikut adalah hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil pada tabel berikut, maka seluruh hipotesis penelitian dinyatakan terdukung. Terdapat 4 kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, efikasi diri konsumen dipengaruhi oleh subsidi pemerintah, kewajaran harga, kesadaran lingkungan, dan infrastruktur pengisian daya. Yang kedua, niat beralih dipengaruhi oleh efikasi diri. Ketiga, efikasi diri memediasi hubungan antara subsidi pemerintah, kewajaran harga, kesadaran lingkungan, dan infrastruktur pengisian daya pada niat beralih. Dan yang keempat, ulasan pelanggan memoderasi hubungan antara efikasi diri dan niat beralih. Penelitian ini memiliki dua kategori implikasi, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberi manfaat bagi akademisi dan bagi penelitian mendatang. Di sisi lain, implikasi praktis berfokus pada pemberian rekomendasi strategis bagi para praktisi pemasaran serta pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan terkait industri sepeda motor listrik. Terakhir, keterbatasan dan saran penelitian di masa depan. Pertama, hasil penelitian ini terikat pada populasi di wilayah berpolusi tinggi, sehingga diperlukan penelitian komparatif lintas wilayah dengan tingkat polusi udara yang variatif guna menguji konsistensi niat beralih konsumen secara lebih komprehensif. Kedua, mengingat heterogenitas usia responden, yaitu usia 18 hingga 64 tahun, penelitian selanjutnya perlu memfokuskan observasi secara spesifik pada generasi lainnya, baik generasi X, generasi Y, dan generasi Z, untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik dan preferensi unik dalam adopsi teknologi. Yang ketiga, mengingat fokus studi terbatas pada unit motor listrik, penelitian selanjutnya perlu melakukan pengujian pada kategori kendaraan listrik yang lain, seperti mobil listrik, guna memvalidasi konsistensi model teoritis di berbagai lini produk transportasi listrik. Dan yang terakhir, penelitian mendatang perlu mengintegrasikan variabel atribut teknis seperti performa, fitur keselamatan, waktu pengisian daya, serta ketahanan baterai ke dalam model analisis guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai determinan keputusan konsumen di luar aspek kebijakan dan harga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.